Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ini, bahkan seluruh isinya, segala isinya milik Bapa. Demikian kami milik-Mu Tuhan. Jadilah pada kami seturut kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saatnya ya Bapa, berfirmanlah, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti dan itu berbuah di dalam hidup kami. Firman-Mu berbuah, berlipat kali ganda, sehingga orang mengenali bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Bapa sendiri. Dan mereka juga boleh menyembah kepada Tuhan Yesus saja, sehingga mereka beroleh kasih karunia daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini judulnya saya mau ganti, belajar percaya. Apa saudara? Jadi bukan bersiap dan bergegas, tapi belajar percaya. Ya, kok masih belajar? Ya, karena kehidupan saudara dan saya setelah menjadi orang percaya, nggak cukup percayanya sampai di situ saja, atau sampai di sini saja. Harus makin lama makin bertambah, makin dalam cinta Tuhan, makin setia. Ya, karena kesetiaan kita sebenarnya kurang, kadarnya masih sedikit. Ya, terbukti kalau dengar firman Tuhan masih males-males gitu, masih ya dengernya nggak 100% gitu kan. Ketika dengar suara Tuhan, ya ntar dulu Tuhan, masih gitu ya kan, nggak langsung bergegas ya. Makanya tadinya awalnya bergegas, tapi belajar percaya. Itu yang ketiga tuh, belajar percaya. Hal penting dalam mendengar firman Tuhan, yang pertama adalah mengerti. Kalau nggak mengerti, saudara percuma soalnya. Ya firman tuh hanya lewat. Pelajaran sekolah juga sama, diajarin, begitu dites, ada yang tahu nomor 1? Oh nggak ada yang tahu lah. Ini di sekolah ngapain, tidur atau menerawang nih pikirannya kan, ditanya-tanya. Maka itu yang paling pertama saat mendengar firman Tuhan adalah mengerti. Berupayalah untuk memperoleh pengertian itu, amin. Karena kalau saudara nggak ngerti percuma, sia-sia. Yang kedua setelah mengerti, oh iya bercermin pada firman. Oh kok hidupku jauh dari itu ya. Kok masih jauh saya seperti yang Tuhan harapkan. Makanya dikatakan yang kedua adalah bertobat. Karena kan jauh kita ya. Cerminnya Tuhan mau mukanya seperti ini. Formnya kamu sebagai anak Tuhan tuh seperti ini loh ya. Tapi kamu kok gak seperti itu. Gak sabaran. Ya, gak seperti yang Tuhan harapkan lah. Makanya kita bilang kita harus bertobat. Nah, terus yang selanjutnya selama kita hidup di dunia ini, yang paling penting nggak kalah pentingnya, kita harus belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan Yesus ya. Oke, kita kupas satu-satu ya saudara ya. Tadi di dalam slide yang pertama, di dalam kalau saudara nggak terlambat, ya itu di dalam warta ketika habis selamat datang saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuh, ada kata-kata ini, kepadamu diberi karunia untuk, nah ini, kepadamu diberikan karunia, oh di sini adanya ya, di situ enggak. Oh ya beda ya, saya bacain aja buat saudara ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Itu dahsyat loh saudara. Tidak semua dikasih tahu oleh Tuhan, tidak semua. Tetapi hanya kepadamu, kepada saudara dan saya, diberi karunia. Karunia ini sesuatu yang saudara enggak upayakan, enggak layak, tapi saudara dikasih karunia. Untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan sorga. Orang Indonesia terkenal kepo. Ya, terkenal mau tahu. Ya, nah mendingan daripada kepoin yang di jembatan tuh pada minggir ngeliatin yang di bawah apa, saudara berhenti juga ngapain? Mendingan kepoin rahasia kerajaan sorga.
Ya, amin ya. Nah sekarang kita mau dapatkan rahasia kerajaan sorga. Kepada mereka tidak. Jadi kepada saudara yang di ruangan ini saya percaya Tuhan memberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Amin saudara. Itu yang pertama. Saudara dikasih karunia. Saudara dipercaya untuk dikasih tahu rahasia kerajaan sorga. Orang kepercayaan kan luar biasa bukan? Ya. Nah saudara lihat. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Nggak sampai di situ. Nggak diberi secukupnya. Tetapi diberi sehingga ia berkelimpahan. Itu kunci kerajaan sorga. Bapa di sorga nggak pelit. Kalau soal rahasia kerajaan sorga. Ya. Enggak, dia kasih limpah dengan limpahnya. Tetapi persoalannya karena siapa yang mempunyai akan diberi sampai dia berkelimpahan. Jadi harus mempunyai dulu. Kalau enggak punya, apa yang terjadi? Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maksud dari firman ini? Saudara, kalau yang namanya rahasia kerajaan sorga, saudara harus kepoin. Saudara harus kejar. Saudara harus berupaya dengan sangat keras supaya saudara mendapatkan seluruh kebenaran Bapa. Karena akan ditambah-tambahkannya kepadamu berlimpah. Kalau saudara bilang, enggak lah itu udah biasa lah, lewat, hilang malah. Ngerti saudara? Jadi mengenai pengertian rahasia kerajaan sorga, saudara harus gali, kita harus kejar, kita harus upayakan dengan sekuat tenaga kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita. Itu yang penting. Maka itu saudara, di dalam yang pertama tadi, kenapa harus mengerti? Ini yang paling penting. Karena di dalam PowerPoint-nya, ya, mengerti itu, baru saudara mendapatkan rahasia kerajaan sorga, Tuhan Yesus limpahkan, limpahkan, limpahkan. Dan dasar hidup kita di dunia ini bukan soal fisikal, tetapi spiritual yang lebih utama. Saudara menang secara spiritual, maka alam fisikalnya saudara kuasai. Ngerti saudara di sini? Yang paling penting adalah kehidupan kerohaniannya istilahnya. Spiritual itu adalah kehidupan rohani kita. Hubungan kita dekat sama yang punya alam semesta. Pemilik alam semesta. Maka semuanya ketika dia berkenan, apa aja diberikan. Sampai berkelimpahan. Itu kuncinya. Bagaimana kita mencari sayangnya Tuhan. Sayangnya Bapa di sorga. Sayangnya Tuhan Yesus. Karena dia pemilik alam semesta. Maka ketika dia sayang sama kita dan berkenan kepada kita, apa aja yang kamu minta, apa aja yang kamu butuhkan, apa aja mungkin yang kamu inginkan, diberikannya kepadamu. Jadi yang pertama adalah mengerti dulu. Nah di sini saya nggak bacain semua, karena saudara bisa baca. Matius 13 ini tentang perumpamaan, ya dikatakan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Nggak terbuka berarti. Kalau perumpamaan itu ada yang terselubung, tetapi kepada saudara diberi karunia rahasia kerajaan sorga. Karena kepada mereka itu, biarpun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Makanya penting mendengar, melihat, mengerti. Karena istilah kata melihat,
mendengar dan mengerti itu ibarat tanaman, dia sampai ke dalam tanah, mengakar. Amin saudara. Nah saudara kalau melihat dan mendengar saja tapi tidak mengerti, itu sama seperti orang di luar sana. Maka itu pengertian penting, dia akan mengakar. Dia akan menempel seperti ranting yang menempel pada pokok anggur. Nah, disitulah pengertiannya. Saudara akan terus mendapat aliran-aliran air hidup. Unsur-unsur hara. Seperti mungkin NPK, natrium, atau nitrogen, fosfat, kalium. Itu akan dapat sumber nutrisi saudara. Nah kalau dalam firman Tuhan, apa yang dapat? Kebenarannya terus mengalir dalam hati kita. Firman-Nya mungkin akan terus kita ingat. Oh saya ingat perkataan Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Ada damai sejahtera, itu juga unsur hara. Di dalam hidup kita. Kebenarannya, damai sejahteranya, dan sukacitanya terus mengalir di hati kita. Itu tandanya kita mengerti firman Tuhan dan mengakar, menempel, melekat sama Tuhan Yesus. Amin saudara. Pastikan itu ada terus di dalam hatimu. Karena dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu yang dikatakan. Di dalam hatimu ada terus perkataan Tuhan, firman Tuhan terngiang. Karena dia penghibur dan penolong yang akan mengingatkan kamu akan setiap apa yang pernah aku katakan, kata Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus di dalam diri kita. Amin saudara. Makanya penting pengertian itu. Jangan pernah tinggalkan pengertian itu. Karena yang memperoleh pengertian atau hikmat firman Tuhan jauh lebih daripada mendapatkan emas tua. Lebih daripada emas tua. Lebih daripada permata. Karena kebenaran ini mengalir di hati kita. Maka kebenaran ini yang membuat wajah kita berubah. Yang tadinya mungkin murung. Mungkin mukanya jadi dulunya sadis. Sekarang udah berubah air raut mukanya. Ya, itu mempengaruhi hidup. Nah itu tentang pengertian. Oke, lanjut. Nah ini, maka itu saudara yang paling penting ketika saudara mengerti, maka dia akan berakar. Ya, kalau nggak mengerti kan berarti itu. Tidak mengerti akan mudah dirampas. Tidak mengerti tidak berakar. Tidak mengerti tahan sebentar saja. Ada kesusahan dikit, lemah. Tetapi bagi mereka, orang yang mendengar dan mengerti, dia umpama ditaburkan tanah yang baik. Hati kita adalah tanah yang baik. Sehingga dia berbuah. Dan buahnya berlipat kali ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada angin, ada badai, ada hujan, ada banjir, tidak tergoyahkan. Makanya kejar pengertian itu. Minta Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, saya mau dapat pengertian. Itu langkah pertama untuk dengar firman Tuhan. Amin ya. Lanjut, yang kedua. Oh ini masih melekat ya, udah seperti pokok anggur tadi sudah disampaikan kan. Harus ada hubungan, ada aliran. Lanjut. Nah yang kedua adalah bertobat. Siapa yang harus bertobat? Semua saudara. Sebab Tuhan kasih 2 orang. Ini umpama 2 orang ini adalah saudara dan saya dan bahkan seluruh isi dunia ini ada di dalam perumpamaan ini. Ada 1 anak, ya saya bacain aja buat saudara di dalam Matius 21. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak, ya, 2 anak laki-laki. Nah, dia pergi kepada anak yang sulung. Anak yang sulung dan dia berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Nah, anak yang sulung diomongin begitu sama bapaknya. Jawab anak itu apa? Baik bapak, tapi ia tidak pergi. Itu tipe yang pertama.
Lalu orang itu pergi ke anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal. Aduh, kok aku bentak bapakku ya. Udah deh, aku pergi juga deh ke kebun anggur bekerja. Nah, ternyata di dunia ini cuma ada dua karakter. Satu karakter anak yang sulung, baik bapak. Manis deh ya. Kalau ada orang tua begitu, anakku ambilin anduk, baik bapak. Tunggu sejam, 2 jam, datang. Baik bapak, manis deh. Ya, tapi anak kedua nggak mau. Wah, langsung judes, langsung ketus, ya kan? Tapi yang kedua dia, aku disuruh bapak kok nolak sih. Padahal dia yang menghidupi aku. Ya udah, oke dah. Aku nyesel, aku kerjain dah, ya kan? Nah, ternyata ada gak yang langsung, baik bapak, dia pergi. Ada gak? Nggak ada. Cuma dua saudara. Yang satu baik bapak, tapi tidak pergi, ya ingat ini. Yang kedua, tidak mau ketus, tapi pergi. Saudara yang mana? Gak tahu. Oh saya yang ketiga Pak, nggak ada, cuma dua. Jadi saudara di sini mengatakan apa? Apakah Tuhan perumpamaannya kurang? Tuhan ada dong satu lagi. Baik Bapak terus dia pergi. Gak ada, di Alkitab nggak boleh ditambahin, cuma ada dua. Yang satu berontak, karena dia tidak pergi. Yang kedua, berontak gak? Berontak. Tapi dia menyesal. Mana yang akhirnya menurut? Yang kedua. Ya di sini dikatakan, ayo kita lihat. Next. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Tuhan Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak peduli masa lalumu. Apapun yang kau lakukan awalnya menolak Bapa. Kau ketus karaktermu. Kau galak, kau judes, kau cuek omongan Bapa. Tapi Tuhan bilang, tadi juga diumpamakan, apakah 18 orang yang ketimpa menara di dekat Siloam lebih besar dosanya? Tidak, kukatakan kepadamu, kalau engkau tidak bertobat, engkau akan mengalami hal yang seperti itu. Jadi dikatakan apa? Yang paling penting adalah pertobatan. Kita nggak ada yang benar sebenarnya. Ada yang jaim, ya kan? Coba kita klik sebelumnya, selanjutnya. Ada gak? Nah, karakter pertama tuh tutur katanya manis, ya kan? Wah, penampilannya juga bagus, jaga diri, jaga image. Wah, pokoknya saya ini orang yang nurut Bapak deh. Kalau menurut ayah, bukan menurut Bapak. Ya, bagus gitu. Kan selalu tudurannya manis, baik Bapak. Tapi nggak nurut. Bukan itu yang Bapak mau ternyata. Bapak mau orang yang taat, yang nurut. Karakter kedua ketus. Bicaranya juga blak-blakan. Gak peduli orang lain suka atau enggak. Gak peduli bapaknya suka atau enggak suka. Yang penting gue bilang, gak mau bapak. Tanpa berpikir panjang. Nyebelin. Semau gue. Gak peduli perasaan orang lain seperti apa. Yang penting gue nyablak aja gitu. Katanya kurang lebih begitu. Tapi belakangan dia baru menyesal. Adakah kita juga menyesal bahwa kita sebenarnya menyedihkan hati Tuhan? Firman Tuhan mungkin selama ini juga kita anggap enteng. Yuk, mari kita menyesal, kita bertobat. Bahwa selama ini mungkin kita membuat hati Tuhan Yesus sedih. Ya, kedua karakter di atas tidak ada yang baik, kecuali ada pertobatan dan penyesalan. Ini yang terpenting kata Tuhan. Kalau kamu mau selamat. Daripada ketimpa menara dekat Siloam itu bersama 18 orang yang lain. Jangan sampai, pertobatan ini penting. Kenapa? Jangan sampai menimpa sesuatu hal yang lebih buruk lagi.
Itu yang sebenarnya Tuhan mau ingatkan kepada kita. Kalau engkau tidak ambil penting hal ini, kalau engkau nggak bertobat, sebenarnya ada hal yang buruk yang akan terjadi. Roh Kudus tuh ingetin, ayo anakku bertobat supaya keadaanmu bisa balik, dipulihkan. Nah ini akhirnya menyangkut kita pribadi. Nggak bisa orang lain tuh ikut-ikutan. Bantuin saya dong, tolongin saya dong. Nggak bisa saudara. Orang hidup di dunia ini akhirnya sendiri-sendiri. Meskipun dia suami istri. Kan nggak bisa. Sakit, kamu dong yang gantiin. Nggak bisa kan? Sehat, bagi dong sehatannya buat saya. Nggak bisa. Kalau koper bawain bisa. Oh bawanya banyak ya, sini bagi-bagi. Oh, bisa. Tapi kalau soal kesehatan, soal keselamatan, sendiri. Saudara, betapa pentingnya kita harus bertobat. Sendiri. Kamu dong bertobat. Enggak, sendiri. Jangan ngaturin orang. Enggak usah. Sendiri aja udah bener. Maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Atmosfernya akan berubah. Bukannya kita omongan kita, bukan. Dah, cari Tuhan sendirian dulu. Ntar paling dia tergerak. Ya udah, yuk. Oke, saudara, lanjut. Nah, ini baru belajar percaya. Saudara, ini kita ambil ayatnya ya. Ada yang belajar percaya ya. Mari kita lihat di berikutnya aja, slide berikutnya. Terus, oh ini sama ya, lanjut. Nah ini, hidup itu isinya sebenarnya adalah belajar percaya. Apapun keadaanmu hari ini, kita harus belajar percaya. Tadi kan waktu itu OL juga bilang, ayo keadaanmu mungkin ada yang belum dijawab Tuhan ya. Belajar percaya. Itu kuncinya. Di dalam Yohanes 11 ayat 15. Yohanes 11, saya bacain buat saudara aja ya. Yohanes 11 ayat 15. Nah ini cerita tentang siapa ya? Lazarus ya. Kata Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Terus di ayat 15-nya, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Nah harapannya manusia, aduh kalau Tuhan Yesus hadir, pasti Lazarus langsung bangkit. Betul gak? Lazarus pasti gak perlu mati lama-lama, gak perlu sampai busuk, gak perlu sampai berbau. Tetapi Tuhan Yesus bilangnya lain loh. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Jadi ketika Tuhan Yesus tidak hadir, atau Tuhan Yesus seolah-olah tidak jawab doa kita, atau lama dijawabnya, seolah-olah dengan pikiran kita kan lama tuh, maunya cespleng, doa, amin, langsung kabul. Tapi ternyata enggak. Sebab demikian lebih baik bagimu, apa dikatakan? Supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi ternyata di dalam kehidupan kita ada waktu-waktu kebanyakan belajar percaya. Doamu udah bertahun-tahun mungkin, berhari-hari, berminggu-minggu, gak dijawab. Ingat kata ini, firman ini di dalam Yohanes 11. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jangan tinggalkan percayamu kepada Tuhan Yesus.
Kalau engkau berdoa kok seolah-olah belum dijawab. Ya, jangan, tetap setia. Tetap, Tuhan Yesus engkau pasti dengar doaku. Tapi belum tentu engkau jawab, nggak apa-apa. Beri aku kekuatan untuk menantikan jawaban Tuhan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena di dunia ini pasti ada jawaban. Cuman waktunya ya waktu Tuhan. Kalau sampai waktu Tuhan, semua diubahkan kok. Kalau waktunya Tuhan bilang, udah cukup anakku, yuk mari ikut kebahagiaan bersama Tuhanmu. Bahagia kan akhirnya? Persoalan selesai kan? Di dunia ini, karena udah ikut waktunya Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku sudah mengatakannya. Ya kan? Tentu aku, apa kata Tuhan Yesus, kalau tidak ya aku pasti mengatakannya. Tapi yang jelas Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Persoalan apapun di dunia ini ada waktunya kebahagiaan nanti. Yang penting kita jangan menjadi tidak setia atau kecewa. Amin saudara. Udah terus nantikan Tuhan. Belajar, percaya, dan nempel sama Tuhan. Jangan pernah lepas dari ranting, dari pokok anggur maksudnya. Dah itu aja. Tuhan sanggup, saudara. Ini seperti balik tangan. Saudara hari ini, kemarin saya dengar ceritanya. Satu orang doa, ini saya ungkap. Kata-katanya nggak seperti itu karena bahasa Inggris saudara ya. Jadi gini, ada dua orang saya lupa ya. Udah tua, dia minta berkat atau apa. Kok kayaknya nggak dijawab. Tiba-tiba dari atas bukit, itu bebek-bebek atau apa ya, ayam apa bebek saya lupa itu. Turun, bubuk. Tahu nggak, masuk ke rumah dia, cuma bertelur. Udah itu dia lari lagi. Kok telurnya banyak ya? Dijualin kan telurnya. Terus dia nggak enak hati. Didatengin lah. Yang rumahnya di atas bukit itu punya bebek ratusan itu dia datengin, ada sepasang suami istri juga. Di sini ada yang miara bebek ya? Nggak ada. Tapi kalau ada bebek pun saya nggak suka. Berisik kata dia, atau bau atau apalah ya. Tapi itu ada bebek, ada telur-telur di rumah kami itu. Dia kalau ada bebek saya usir malah, kata dia gitu. Berarti kan nggak terima dia. Lah bingung. Tapi setiap kali mau bertelur, terus kata dia, ada sih bebek duluan di mana. Tapi bertahun-tahun gak pernah bertelur. Jadi turun dari bukit ratusan bertelur. Terus udah naik lagi ke bukit, hilang lagi gak tahu. Ini saya cuma, kan gak mungkin pengkhotbah itu cerita bohong kan. Pasti dia cerita, lo bisa ya. Bebek gak pelihara, gak ngasih makan. Ya kan, nggak ngobatin kalau sakit. Saudara tahu gak kalau bikin ternak itu paling susah tuh kalau sakit, kalau mati, kalau ngasih makan itu paling berat itu. Ya kan paling berat. Saya di saat itu di kebun itu ada 7.920 ekor dulu. Itu ngasih makannya aja mahal. Udah deh, ini mas sekarang bebeknya turun, bertelur, balik lagi. Cara Tuhan ajaib. Jadi saudara, saya cuma mendengar itu. Tapi ya itu yang Tuhan katakan. Kepadamu diberi rahasia kerajaan surga. Kalau engkau mengerti pola kerjanya kerajaan sorga, engkau mending cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau mengerti itu, jangan berharap sama manusia, engkau akan diberikan berkelimpahan. Tapi kalau engkau mengharapkan pada manusia, engkau butuhnya berapa? Dikasih, mintanya berapa? Utang lagi. Tapi kalau sama dia enggak. Sama Bapak di sorga enggak. Telur-telur itu enggak suruh bayar. Enggak suruh ngumpanin bebeknya. Enggak suruh obatin sakitnya. Datang doang bertelur udah. Balik lagi dia. Enggak tahu kepada siapa dah. Sama seperti ini kejadian yang kita ingat di padang gurun. Minta daging. Tiba-tiba ada angin bawa burung puyuh. Udah itu suruh masak, jangan serakah, makan secukupnya. Udah, karena kalau berlebihan juga, masih mentah, masih dimakan sih. Lihat saudara,
Udah jaga karakter kita aja. Yang Tuhan bilang jaga hati, damai sejahtera, jaga jangan juga temaha apa tuh, serakah, rakus, jangan, udah secukupnya. Badan kita juga cuma segini. Ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, jangan pikir yang ini kepala saudara cuma satu, jangan mikir lebih dari 2, pusing kepalanya. Banyak hal saudara, jadi kerjakanlah. Karena saudara cuma satu, pekerjaan yang dikehendaki Bapa itu ada di Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Yohanes 6 ayat 28, apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia yang telah diutus Bapa di sorga. Amin. Dah itu aja, percaya aja sama Bapa. Lalu sampai notok pun, saudara percaya terus akhirnya meninggal. Kan meninggal di dalam percaya. Dibawa sama Tuhan Yesus ke rumah Bapa di sorga. Amin. Bahagia kan? Di dunia ini penuhnya penderitaan. Dah saudara, kalau saudara mengandalkan Tuhan, melekat terus sama Tuhan Yesus, yang ada kebahagiaan di akhirnya. Nah makanya saudara, orang pemimpin itu dilihat dari akhir hidupnya aja. Contohlah iman mereka. Kalau mereka meninggal dalam iman mereka, percaya kepada Tuhan Yesus, ya mereka patut dicontoh imannya. Ya kita harus mengerjakan ya. Karena ada pekerjaan yang dikehendaki Bapa, kita mau belajar percaya, maka yang ketiga kita memang harus mengerjakan pekerjaan itu di dalam Yohanes 9 itu. Ayat 3 sampai 5. Ya jawab Tuhan Yesus ya, ini orang yang buta sejak lahirnya ya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Firman Tuhan Yesus. Saudara, ini kesempatan kita. Mari dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus yang pekerjaan Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Pekerjaannya apa saudara? Percaya kepada Tuhan Yesus. Disitulah hidup kita. Belajar, percaya. Dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan biarkan si jahat campur tangan. Ingat akan firman Tuhan. Jangan biarkan juga pikiran kita campur tangan dalam hidup kita. Saya mau begini, saya mau ke sana, saya mau itu. Jangan, biarkan, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan buka pintu, masuk. Tuhan tutup pintu, tunggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang hamba-Mu dapat. Tapi pengertian datangnya dari Tuhan Roh Kudus. Biarlah setiap kami beroleh hikmat, rahasia kerajaan sorga yang sudah Tuhan karuniakan kepada setiap kami untuk menjalani hidup ini. Karena ketika kami mendapatkannya, kami memperolehnya, kami diberi sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.